Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Esamu Podcast kali ini bersama saya Raditya. Sebelum kita memulai perbincangan pada kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Kita pagi ini bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan podcast kewirausahaan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jateng yang telah menjadi sponsor pada acara Esamu Podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan mengusung tema batik tradisi Indonesia menuju peradaban dunia bersama Ibu Rina Wijayatun. Makanya tetap stay tune dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Esamu 8 ya, supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Oke, langsung saja ya. Di sebelah aku sekarang sudah ada Ibu Rina Wijayatun yang akan membagikan pengalaman beliau selama berwirausaha dan tentu saja akan memberikan banyak motivasi bagi kita semua. Oke teman-teman, kita sapa dulu ya narasumber kita kali ini. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Mas Raditya. Bagaimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik, kita langsung bincang-bincang saja ya Bu. Ini kalau boleh tahu, bagaimana sih cerita dan sejarah yang melatar belakangi Ibu menjadi seorang wirausaha? Yang selanjutnya, saya untuk latar belakangnya dari usaha saya adalah batik tulis Melati Wijaya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan untuk alamat saya di Gedung Muda, Kelurahan Kenap Mas, Sukoharjo. Latar belakang dari usaha batik saya, batik tulis Melati Wijaya, itu berasal dari karena ini Mas. Apa nih namanya? Awalnya itu dulu tikarnya usaha orang tua saya. Itu awal mula. Jadi saya berkeinginan untuk membangkitkan lagi usaha orang tua saya itu dengan mencoba untuk membuka usaha orang tua saya tadi. Ketika saya lulus dari sarjana teknik industri Mas, itu saya langsung memulai usaha saya dengan tetap dibantu dengan orang tua saya, pengalaman dari orang tua saya sampai sekarang begitu Mas Raditya. Oke, baik. Bisa diceritakan nih Bu, bagaimana perkembangan usaha dari awal sampai sekarang itu? Lika-likunya bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk lika-likunya sangat lika-liku ya Mas Raditya, sangat lika-liku. Karena saya awal mulanya memang belum tahu ya tentang batik tulis itu bagaimana, kemudian untuk membuka usaha itu bagaimana, saya belum tahu sama sekali. Dan ketika saya sudah mulai belajar di teknik industri, itulah saya sudah belajar untuk penelitian dari tentang batik saya, batik orang tua saya. Kemudian untuk banyak sekali lika-likunya dari pemasaran tentunya itu yang sangat menjadi saya masalah dari usaha saya itu dari pemasarannya, karena kan memang untuk memulai usaha tidak mudah ya Mas Raditya, itu tidak mudah. Dan alhamdulillah dengan dengan keinginan untuk membangkitkan usaha tadi, alhamdulillah sampai sekarang sudah bagus gitu Mas. Baik. Lalu bagaimana hubungan Ibu Rina dengan relasi bisnis? Alhamdulillah baik, sangat baik sekali. Alhamdulillah sangat baik. Untuk relasi awal mulanya ini nih, yang penting kalau saya untuk relasi itu dari produknya. Kalau produk kita itu sudah bagus, bisa diterima dari relasi, dan alhamdulillah
mereka bekerja sama dengan saya itu dengan baik gitu. Adakah kendala dalam mencari supplier atau menentukan supplier yang bagus? Ada kendalanya. Kendalanya itu biasanya gini mas, ketika saya masuk ke supplier ini, saya memasarkan, hubungannya supplier dengan pemasaran, itu pemasarannya di mas, apa namanya? Karena kan batik tulis nih, batik tulis jadi mereka itu kadang-kadang yang mereka hanya menginginkan itu batik-batik yang kelasnya itu menengah ke bawah gitu. Okay. Jadi untuk supaya kita mengambil langkah yang satu yang mereka benar-benar membutuhkan batik saya gitu, batik tulis. Bagaimana cara menentukan barang-barang yang akan diproduksi kemudian dijual? Apakah menjumpai banyak kendala? Tidak. Lalu bagaimana cara Ibu Rina untuk menjaga kualitas barang? Untuk menjaga kualitas itu sangat penting ya mas ya, karena apalagi untuk memulai usaha itu kualitas produk itu sangat penting. Itu adalah kuncinya. Kalau kualitas kita itu bagus, insya Allah untuk pemasarannya lancar gitu nih. Nah, dalam saya untuk menjaga kualitasnya itu biasanya awal ini mas, apa namanya ya? Saya tahu dulu untuk tahu deh kualitas dari produk itu gini. Apa sih yang mereka butuhkan dari produk saya itu apa? Ketika kualitasnya itu ternyata mereka itu dari kualitas misalnya pewarnaan, kelirannya. Oh saya harus menjaga kualitas dari kelirannya itu dengan sebagus mungkin dari bahan produksinya nih, dari bahan pewarnaannya itu saya harus bisa menjaga bahannya itu gitu mas, sama bahan-bahan bakunya nih yang lain kayak kualitas katunnya, kemudian bahan baku yang lain kayak bahan cairannya itu. Lalu bagaimana Ibu Rina menentukan harga jual? Apakah dengan pertimbangan banyak pesaing? Oh tentu, tentu itu banyak pesaing ya. Kalau untuk batik tulis memang pesaingnya banyak ya, apalagi saat ini ya mas ya, usaha banyak sekali. Untuk menentukan harga itu apa nih, antara saya ini kan masih apa nih mas, untuk mencari pemasaran nih, untuk tetap pemasaran nih, mencari pemasaran ini. Jadi untuk harganya itu tentu saya tidak terlalu apa nih mas, antara bahan baku kemudian proses produksi dan keuntungan itu sudah insya Allah sudah bagus, jadi tidak terlalu apa ya, kan sekarang kan tergantung dari proses produksi dari bahan itu sendiri gitu. Kalau untuk batik tulis kan proses produksinya kan macam-macam gitu. Mungkin dari situ mas kalau saya. Ngomong-ngomong soal produksi, apakah ada banyak kendala dalam masalah produksi? Tidak mas, tidak ada. Lalu bagaimana sistem karyawan di usaha Ibu? Sistemnya mungkin lebih ke mas, untuk karyawan saya itu harian mas.
usaha ini siapa sih support terbesar Anda untuk semakin bersemangat menjalankan usahanya? Orang tua, karena memang support terbesar itu sebenarnya dari orang tua, karena tadi mas gulung tiketnya keluarga, gulung tiketnya usaha orang tua saya tadi. Jadi itu menjadi semangat saya untuk membuka usaha batik saya. Lalu tentang modal itu berapa nih modal awal Ibu Rina memulai usaha ini? Saya bingung ya mas tadi kalau dibilang modal awalnya itu berapa gitu. Soalnya memang saya modal awal itu saya cuma modal awal saya itu modal nekat sebenarnya. Jadi tidak ada yang namanya modalnya harus berapa rupiah gitu, itu nggak ada mas. Jadi awalnya memang saya cuma modal nekat. Kebetulan pas saya lulus dari sarjana teknik itu ada kesempatan untuk dari pemerintahan ya, dari kabupaten itu memberikan kesempatan untuk saya membangkitkan lagi usaha di daerah, usaha batik di daerah saya. Nah saat itu saya udah mulai untuk saya tidak mikir modal awal itu saya berapa, maju aja gitu. Kemudian saya ambil batik dari kakak saya. Jadi itu mungkin modal awalnya. Jadi dari kakak saya, kemudian saya jual, saya dapat untung, saya kumpulkan, saya terus lama-lama saya bisa memproduksi batik sendiri. Gitu mas Raditya. Baik. Jadi bagaimana sih kedisiplinan Ibu dalam mengatur dan mengirim barang-barang? Kalau disiplin memang harus ya mas, untuk menjaga kedisiplinan harus. Pernah tuh mas Raditya pengalaman dari saya ketika saya jual online itu saya pas saat itu ada harus dari penjualan online, kemudian ada pembeli mas, ceritanya gitu kan, ada pembeli, kemudian harus dikirim cepat. Padahal saat itu saya ada kegiatan yang lain, dan akhirnya untuk pengiriman batik saya tadi tidak tepat waktu. Akhirnya dari beliaunya itu di cancel. Dari situlah saya menjadi ternyata disiplin waktu itu sangat penting gitu. Baik. Jadi ngomong-ngomong tentang tadi tentang penghasilan tadi. Gimana mas Radia? Maaf. Kira-kira berapa nih penghasilan per hari atau per bulannya tentang? Kalau per hari, per bulan aja ya mas. Per bulan aja sekitar kurang lebih itu berapa potongnya aja ya mas ya, rasanya kurang gimana gitu ya kalau kita ngomongnya berapa rupiah. Saya produksi untuk per bulannya aja itu sekitar, kalau untuk batik tulis 10 sampai 15 biji, dan untuk yang lainnya juga kebetulan saya juga ada kerjasama dengan rekan kerja itu bisa produksi sekitar pewarnaan, hanya pewarnaan ya mas ya. Jadi produksi pewarnaan dengan rekan kerja itu sekitar kurang lebih ada kurang lebih 100 potong per bulannya gitu. Baik. Ini ngomong-ngomong tentang kerjasama, ini mungkin pernah punya kerjasama terbesar dengan usaha lain? Belum mas. Insya Allah nanti kalau insya Allah ada kesempatan untuk bisa kerjasama dengan lebih besar ya. Kalau untuk selama ini masih tahap biasa mas. Apakah Bu Rina pernah mengalami krisis keuangan? Pernah.
pernah awal-awal ya Mas, tapi saya tetap menjaga, alhamdulillah. Kalau krisis keuangan itu pasti itu aja. Tapi saya berusaha untuk bisa menjual. Jadi produk ini harus saya jual agar perputaran uangnya itu bisa lancar, begitu, gitu Mas. Nah, ini melihat zaman sekarang itu kan anak-anak muda itu kan sudah jarang pakai batik. Nah, itu mungkin Ibu Rina punya strategi sendiri untuk mencari konsumen di kalangan anak muda. Iya, ini sudah ada gambaran ya Mas ya, karena memang untuk anak muda memang belum ada ya, kayak belum ada untuk batik-batik yang khusus untuk anak muda. Tapi ini kebetulan saya juga sudah ada rencana yang khusus untuk anak muda. Jadi mungkin bukan anak muda ya, tapi berjiwa muda, tepatnya di situ. Mungkin dari motif dan pewarnaannya yang ingin saya bidik. Oke, baik. Nah, kemarin itu kan pada masa pandemi itu banyak sekali usaha yang gulung tikar. Iya. Dilihat dari kondisi saat itu, bagaimana cara mempertahankan itu semua? Iya Mas, itu memang ya Mas ya, pandemi kemarin memang sangat hebat sekali. Ada beberapa sahabat-sahabat saya yang sampai benar-benar sampai sekarang itu ada Mas, beberapa sahabat yang tidak bisa bangkit lagi itu ada. Tapi alhamdulillah untuk batik saya, batik Multiwijaya, pas pandemi itu masih produksi walaupun keadaannya sangat genting ya waktu itu. Tapi alhamdulillah ada dari sahabat saya juga, itu partner kerja saya, beliau malah kurang ini Mas, kurang produk ya. Jadi ya akhirnya beliau kerjasama dengan saya sampai sekarang. Waktu pandemi itu cara untuk pemasarannya pun dengan online, tapi malah berkah. Dari online itu pemasarannya malah banyak Mas. Jadi pas pandemi itu malah berkah buat saya, gitu Mas. Nah, kan dari tadi kan sudah banyak bicara tentang usaha gitu kan. Untuk kali ini saya mau tanya mungkin sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan itu bagaimana? Jangan patah semangat, itu aja Mas. Jangan putus asa, telaten, dan harus semangat. Baik. Ini mungkin Ibu punya motivasi untuk anak-anak di Esamu ini? Esamu, untuk anak-anak Esamu, kalian harus semangat. Kalau ingin jadi wirausahaan ya, jadi pengusaha, kalian harus mempunyai jiwa jangan putus asa. Baik, terima kasih Bu. Ya Mas. Oke teman-teman, ternyata menjadi seorang wirausaha sukses itu butuh semangat, tekad, dan seperti yang dibicarakan Ibu Rina tadi, perlu keberanian yang cukup dan berani. Iya, betul, keberanian Mas. Makanya kita harus banyak belajar dan ambil pengalaman dari mereka yang sudah terlebih dahulu memulai usaha. Kenapa teman-teman? Agar kita bisa sukses juga seperti mereka. Dan jangan lupa teman-teman, nantikan Esamu Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Esamu ya. Dan bila ada salah kata dalam pembawaan acara ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Esamu Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.